Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Visi yang telah mempersilahkan kepada kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Kultur Kalus Tanaman Stevia atau Stevia repudiana bertoni sebagai alternatif untuk produksi metabolit sekunder steviosida. Next. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Hasbi Rahmanul Hakim, NPM 185001011 sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Paula Olivia, NPM 185001066 sebagai pemateri. Dan Ramadhani Juanda, NPM 185001082 sebagai pemateri. Berikut ini beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada analisis, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk mengefektifkan waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Paula Elvia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan kerangka pemikiran. Nah, tanaman Stevia rebaudiani bertoni termasuk tanaman famili Artaceae merupakan tanaman tahunan yang habitusnya semiherba yang tingginya bisa mencapai 2 meter. Daun tanaman Stevia ini diperkirakan 300 kali lebih manis daripada gula sukrosa. Dan manisnya ini dikarenakan senyawa glikosida yang mengandung steviosida. Menurut MISRA tahun 2010, tanaman stevia diperbanyak dengan menggunakan stek batang. Namun hasilnya sedikit dan menjadi kendala dalam penyediaan bibit. Di samping itu, penggunaan benih sebagai bahan tanam dalam skala luas masih sedikit karena daya kecambah masih rendah. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan rendahnya ketersediaan bibit tersebut adalah dengan menggunakan perbanyakan teknik in vitro atau kultur jaringan. Keunggulan teknik ini dapat menghasilkan bahan tanam yang unggul secara massal dan cepat, serta produksi metabolit sekunder dapat diproduksi tiap tahun tanpa dipengaruhi oleh cuaca. Nah, untuk tujuannya, tujuan kami membuat makalah ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kultur jaringan yang dilakukan pada tanaman Stevia rebaudiana berdasarkan beberapa jurnal penelitian yang telah dilakukan. Next, ada kerangka pemikiran. Nah, yang pertama, tanaman stevia merupakan salah satu tanaman penghasil manis alami. Steviosida merupakan salah satu metabolit sekunder dari tanaman stevia yang digunakan sebagai pemanis alami non kalori. Lalu kemampuan biji stevia untuk berkecambah sangatlah rendah dan propagasi secara vegetatif juga terbatas. Terbatas dilakukan karena rendahnya jumlah individu yang dapat diperoleh dari satu tanaman induk. Kultur in vitro merupakan solusi untuk digunakan dalam produksi metabolit sekunder. Ada pula perbanyakan in vitro stevia dilakukan melalui multiplikasi tunas, organogenesis somatik, dan embriogenesis somatik. Yang lebih berpotensi dalam produksi metabolit sekunder adalah kultur suspensi sel dan kultur kalus. Nah, faktor pendukung keberhasilan kultur in vitro adalah komposisi medium. Media perbanyakan biasanya berisi campuran nutrisi dan zat PT. Zat PT yang biasa digunakan adalah kelompok sitokinin dan auksin. Nah, ada beberapa jurnal penelitian yang menjadi rujukan dalam makalah ini. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Herianto dan kawan-kawan tahun 2014. Yang penelitiannya dilakukan menggunakan medium kultur MS dan NP dan ditambah dengan variasi zat PT. Expand yang digunakan adalah bagian daun dari tanaman stevia yang masih muda. Lalu yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Sabana dan kawan-kawan pada tahun 2017. Penelitiannya merupakan induksi kalus stevia dengan perbedaan konsentrasi PEG dan pencahayaan. Lalu yang terakhir ada jurnal yang dilakukan oleh Jonathan dan kawan-kawan tahun 2010. Itu penelitiannya kultur jaringan pada stevia yang menjelaskan pengaruh zat PT pada pertumbuhan sel dan produksi steviosida total.
Untuk materi selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya ada metode. Metode kajian dilakukan dengan menganalisis potensi kultur kalus tanaman stevia untuk menghasilkan metabolit sekunder steviosida yang mencakup urgensi atau pemecahan masalah budidaya tanaman stevia yang memiliki hambatan jika dilakukan secara konvensional, sehingga dengan kultur in vitro dapat menjadi solusi. Next. Nah, berikut ini merupakan metode kultur kalus secara umum. Langkah yang pertama, isolasi bagian tanaman, kemudian sterilisasi eksplan, kemudian dilakukan inokulasi eksplan pada media yang mendukung, kemudian terciptalah kalus, lalu kalus tersebut diperbanyak. Lalu diproses lebih lanjut sesuai dengan tujuan penggunaan kalus. Nah, pada jurnal yang kami temukan ini, tujuan penggunaan kalus itu sendiri untuk mendapatkan metabolit sekunder dari tanaman steviosida. Adapun pada lingkaran yang ada di dalam gambar, itu merupakan langkah-langkah kultur kalus untuk mendapatkan tanaman secara utuh. Next. Metode jurnal pertama, membahas mengenai optimalisasi produksi steviosida dari kalus daun Stevia rebaudiana bertoni dengan variasi kombinasi zat pengatur tumbuh. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, eksplan diambil dari daun muda, lalu dilakukan induksi kalus daun stevia pada medium 0,5 ms dan medium NP yang diberi hormon 2,4D 1 mg per liter. Kemudian dilakukan pemeliharaan kalus pada kedua medium dengan variasi kombinasi ZPT. Lalu dilakukan beberapa parameter pengamatan, diantaranya kecepatan waktu induksi, persentase pertumbuhan kalus, indeks pertumbuhan kalus, morfologi kalus, dan kandungan steviosida. Selanjutnya, metode jurnal 2 membahas mengenai induksi dan pertumbuhan kalus tanaman stevia atau Stevia rebaudiana bertoni dengan perbedaan konsentrasi PEG atau polytenyl glycol pada kondisi pencahayaan secara in vitro. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, eksplan daun diambil dari tanaman stevia, diinduksi pada dua faktor perlakuan media MS. Yang pertama, konsentrasi PEG, P1, P2, P3, dan P4. P1-nya yaitu 0 mg per liter, P2-nya yaitu 5 mg per liter, P3-nya 15 mg per liter, dan P4-nya 25 mg per liter. Lalu perlakuan yang kedua yaitu kondisi cahaya, yaitu K1 gelap dan K2 terang. Lalu dilakukan lagi beberapa parameter pengamatan, diantaranya waktu muncul kalus, diameter kalus, warna kalus, tekstur kalus, dan yang terakhir perhitungan persentase ekspan berkalus. Next. Metode jurnal yang ketiga membahas mengenai produksi metabolit sekunder dalam kultur kalus Stevia rebaudiana bertoni. Adapun langkah-langkahnya diantaranya yang pertama, eksplan daun. Eksplan diambil dari daun dan nodal, lalu dilakukan sterilisasi eksplan dikultur pada media MS 2,4D NABA dengan berbagai konsentrasi. Lalu kalus nodal dan kalus daun dilakukan lagi dua tahap perlakuan, yaitu kalus primer diubah menjadi kalus sekunder, lalu disubkultur pada media MS ditambah perlakuan zat pengatur tumbuh atau ZPT, lalu diinkubasi untuk mencari kandungan steviosida. Setelah itu disubkultur pada media MS dengan perlakuan beberapa auksin dan sitokinin dengan berbagai konsentrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh analisis oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya analisis. Tadi dijelaskan terbelakang mengenai penggunaan kultur in vitro untuk memproduksi metabolit sekunder tanaman stevia. Nah, ternyata penggunaannya memiliki kelebihan lain. Nah, poin yang paling penting adalah pertumbuhan selnya itu terawasi dan proses metabolismenya dapat diatur secara rasional, juga tidak bergantung pada kondisi lingkungan sehingga bisa dilakukan sepanjang tahun. Nah, tipe kultur yang digunakan untuk menghasilkan metabolit sekunder adalah kultur kalus karena lebih berpotensi tinggi dalam menyediakan metabolit sekunder. Hal yang penting dalam proses kultur kalus adalah adanya pemberian ZPT. Yang umum digunakan adalah auksin dan sitokinin. Nah, rasio dari keduanya akan mempengaruhi arah pertumbuhan dan untuk membantu kalus harus berada dalam keadaan seimbang. Nah, di sini kami telah merangkum beberapa faktor pendukung keberhasilan dalam kultur kalus tanaman stevia untuk menghasilkan metabolit sekunder steviosida.
Yang pertama adalah sterilisasi. Di sini kita itu memastikan bahwa seluruh alat dan bahan itu dalam keadaan steril supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, untuk sterilisasi explant akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu, yang kedua adalah pemilihan media yang sesuai. Nah, media yang umum digunakan adalah media MS. Tetapi pada penelitian Herianto tahun 2014, dia mencoba menggunakan dua media, yaitu media setengah MS dan media NP. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kecepatan waktu induksi dari keduanya itu tidak berbeda nyata karena komposisinya hampir sama. Lalu ke isolasi explant. Explant yang digunakan biasanya adalah dari explant daun stevia, yang diambil dari tanaman induk yang sehat juga memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Namun pada penelitian Janartam tahun 2010, dia mencoba menggunakan dua explant, yaitu explant daun muda dan explant nodal untuk dibandingkan pengaruhnya, dan ternyata persentasi kalus dari explant daun muda lebih tinggi dibandingkan explant nodal. Nah, untuk datanya nanti ada di proses inokulasi. Explant yang sudah diisolasi harus disterilisasi dulu. Dan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah konsentrasi sterilan dan namanya perendaman. Nah, pada penelitian Janartam tahun 2010, dia menggunakan 3 bahan sterilan, yaitu bersih, larutan purine 20, juga larutan HgCl2 dengan konsentrasi 0,1%. Ke tahap inokulasi. Yang pertama, jurnal pertama dilakukan 2 tahap penelitian. Yang pertama adalah menginduksi kalus dari explant daun muda yang diinduksi ke medium NP dan setengah MS yang diberi zat PT 2,4 T sebanyak 1 mg per liter. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kecepatan waktu induksi kalus dari keduanya itu tidak berbeda nyata karena komposisi dari media NP dan setengah MS tidak hampir sama atau tidak berbeda jauh. Lalu, kalus yang sudah tumbuh disubkultur ke beberapa kombinasi zat PT yang tertera pada tabel 2, dan ternyata hasil yang paling optimum adalah kombinasi antara IBA dan BAP sebanyak 25 mg per liter masing-masing yang memberikan indeks pertumbuhan juga kandungan stepiosida yang paling tinggi. Hal ini dapat terjadi karena menurut Lee et al. Tahun 2007 dan BAP ini memiliki sifat yang saling sinergis dalam mendukung pertumbuhan kalus yang optimal. Lalu pada jurnal yang kedua, dilakukan 2 faktor percobaan. Yang pertama adalah pemberian beberapa PEG, dan yang kedua adalah pengaruh kondisi pencahayaan gelap dan terang. Nah, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kondisi pencahayaan berpengaruh nyata terhadap waktu muncul kalus dan juga diameter kalus. Nah, pada kondisi gelap cenderung lebih berpengaruh nyata pada waktu muncul kalus yang lebih cepat, bisa dilihat dari rata tabel 1, juga cahaya kondisi gelap memunculkan diameter kalus yang lebih tinggi, dilihat dari rata tabel 2. Hal ini dapat terjadi karena cahaya itu dapat mempengaruhi metabolisme sel tumbuhan, juga kerja dari zat PT. Adanya cahaya dapat merusak kerja auksin sehingga pertumbuhan kalus pun akan menurun. Sedangkan adanya PEG dalam penelitian ini memberikan pengaruh diameter kalus yang lebih tinggi. Dilihat dari rata bahwa pemberian PEG sebanyak 25 mg per liter ini memberikan rata diameter kalus yang lebih tinggi jika dibandingkan tidak diberi sama sekali. Hal ini dapat terjadi karena PEG itu dapat memberikan cekaman kekeringan yang nantinya akan merangsang pembelahan sel yang lebih tinggi. Lalu pada jurnal yang terakhir, dilakukan 3 tahap penelitian. Yang pertama adalah menginduksi kalus dari explant daun muda dan explant nodal yang diinduksi pada media MS dengan 3 jenis zat PT, yaitu 2,4D, NAA, dan BA yang dengan beberapa konsentrasi yang tertera pada tabel 1, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa explant daun muda memberikan respon yang lebih tinggi dibandingkan explant nodal. Hal ini dapat terjadi karena kalus itu dapat lebih mudah tumbuh pada jaringan yang masih bersifat muda atau yang belum terdifesiensi. Nah, adapun zat PT yang paling optimum untuk menginduksi kalus adalah 2,4 T sebanyak 1 mg per liter. Hal ini yang digunakan pada jurnal yang pertama
dan sesuai dengan George and Sherrington tahun 1984 yang menyatakan bahwa 2,4D ini merupakan ZPT yang paling optimum untuk menginduksi kalus. Nah, lalu kalus yang sudah tumbuh dari eksplan daun muda di subkultur ke beberapa jenis auksin dan juga stok ini. Nah, untuk auksinnya ada 2,4D, ada IAA, ada IBA, dan ada NAA. Nah, untuk sitokininnya ada BA dan kinetin. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa ZPT 2,4D sebanyak 0,5 mg memberikan hasil yang paling tinggi untuk mendukung pertumbuhan kalus, juga diikuti oleh NAA sebanyak 0,5 mg, juga untuk pada sitokinin yaitu pada konsentrasi kinetin pada konsentrasi 1 mg per liter. Nah, pada tahap yang ketiga, kalus yang sudah tumbuh dari eksplan daun di subkultur beberapa kali sehingga menjadi kalus sekunder. Nah, nantinya si kalus sekunder ini di subkultur lagi dan diberi perlakuan ZPT di mana konsentrasinya itu didapat dari hasil tabel 2 yang paling optimum, yaitu 2,4D NAA sebanyak 0,5 mg dan juga kinetin sebanyak 1 mg untuk dianalisis, yaitu analisis HPLC untuk mengetahui kandungan stepiosida dalam kalus tersebut dengan cara dibandingkan dengan standar kalus dan juga dibandingkan dengan stepiosida yang ada pada daun, dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kandungan stepiosida dalam kalus itu berada dalam jumlah yang cukup banyak walaupun tidak sebanyak dari daun secara langsung. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, kultur in vitro tipe kultur kalus dapat menjadi solusi dari permasalahan budidaya tanaman stevia secara konvensional untuk bisa menghasilkan senyawa metabolit sekunder stevia dengan memperhatikan beberapa faktor seperti pemilihan media yang tepat, pemilihan eksplan yang tepat, proses sterilisasi, proses pertanaman eksplan atau inokasi, dan juga aplikasi pendukung pertumbuhan kalus seperti penambahan ZPT yang sesuai, perlakuan PEG, dan juga perlakuan minim cahaya. Yang kedua, media yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan kalus adalah media MS dan media NP. ZPT yang paling sesuai untuk menginduksi pertumbuhan kalus adalah 2,4D 1 mg per liter. Dan setelah kalus tumbuh dapat disubkultur ke beberapa media MS atau NP yang telah diberi ZPT yang dapat mendukung pertumbuhan seperti kombinasi IBA 2 mg per liter ditambah BAP 2 mg per liter, 2,4D sebesar 0,5 gram per liter, NAA pada 0,5 mg per liter, dan kinetin 1,0 mg per liter. Dan untuk mendukung pertumbuhan kalus tanaman stevia yang paling optimal dapat diberikan perlakuan lain seperti penambahan PEG sebanyak 25 mg per liter yang berperan untuk merangsang pembelahan sel yang optimal. Selain itu diperlukan juga perlakuan minim cahaya untuk mengefektifkan kerja auksin sehingga dapat mempercepat pembentukan kalus. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jika ada pertanyaan, mungkin bisa dituliskan pada komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.